Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi News ke-36. Alhamdulillah 36 episode. Ada beberapa sponsor masuk, tapi hari ini tidak. Nggak apa-apa, kita tetap sabar ya, tetap kita sampaikan berita-berita menarik untuk Anda. Tapi apabila Anda sponsor, masa nggak masuk terus sini sih? Ya, heran. Ya dong. Ayo. Hubungi Om Acil. Hubungi, tuh ada di description di bawah. Berita pertama hari ini. Kawasaki dan Modena siapkan bebek super. Wah, super bebek. Nggak, kalau bebek super itu kan kayak motor bebek itu super ya. Kalau super bebek tuh kayak jadi lapar gitu ngeliatnya. Motor bebek atau moped adalah motor yang paling populer di kawasan Asia termasuk di Indonesia. Tapi itu dulu. Ya, sekarang sudah mulai tergantikan sama yang namanya Matic. Model-model beda deh pokoknya. Nah, karena pasarnya masih menggiurkan bebek ini, Kawasaki dan Modena, rekanan Kawasaki di Malaysia, dikabarkan sedang mengembangkan motor bebek baru. Sejauh ini penampakannya baru gambar render yang belum terkonfirmasi. Jadi ada yang merender gambar ini gitu ya. Bebek ini akan punya mesin single silinder berkapasitas 150 cc sampai 175 cc. Nah, kayak di kantor kita nih, ada berapa yang single? 2, 3. Banyak ya, banyak. Ada yang single kalau di luar rumah. Teknologi mesinnya akan memakai pengaturan pengapian dan pengaturan bukaan klep. Wah, ini canggih punya. Saat ini sedang diuji jalan di Jepang, diawasi langsung oleh Kawasaki. Diharapkan Modena motor baru ini akan meluncur paling lambat tahun 2025. Lama banget! Berita selanjutnya, Subaru WRX untuk balapan ketahanan. Nah, ini juga pasti banyak yang nanya, "Ama Bi, wagonnya mana?" Tunggu videonya. Belum kelar. Ini masih banyak, kita nggak mau saling bertumpuk gitu loh. Kita kalau nanti wagon, fokus wagon. Ya udah, makanya kemarin aja dulu nanti. Ih, kasihan deh. Nanti. Keberapa ih? Apanya? Terimanya. Terimanya ke 11 ya? Anyway, Subaru WRX versi balap ketahanan. Namanya WRX S4. Wah, kan? Jadi udah master, doktor, tambah lagi. Ini jadi lebih tinggi lagi. Modifikasi untuk balapan ketahanan 24 jam. Balapan ini akan berlangsung di Nürburgring minggu depan. Wah, bentar lagi. Tentunya ada banyak perubahan yang dilakukan oleh STI, suami takut istri, supaya bisa tahan ngebut 24 jam di sirkuit yang panjangnya lebih dari 20 km ini. Itu seru banget Nürburgring itu. Mesin standar ditingkatkan sehingga menghasilkan tenaga 375 horsepower, naik 104 horsepower. Kemudian torsinya jadi 590 Nm. Naiknya juga lumayan. Knalpotnya spek balap tentunya, tapi tetap mengikuti regulasi kebisikan yang berlaku di Jerman. Wah, masih ngikutin ya. Penyaluran daya dan torsi dilayani transmisi manual sequential 6 speed. Manual sequential ya. Ini jadi nggak ada, kita kan ada Subaru yang sedan yang manual, ada juga yang CVT, tapi CVT-nya CVT yang CVT itu yang ngopernya kenceng. Nggak ada tuh, ini beda lagi, manual sequential. Atau mungkin pakai gearbox yang manual itu tapi ngopernya sequential kali. WRC kali. Sistem all-wheel drive-nya mengandalkan torque converter dan limited slip differential LSD. Kaki-kakinya diperkuat, STI mengganti komponen-komponen ball joint bagian depan dengan ukuran yang lebih besar dan materialnya pun lebih kuat. Panel bodinya pun diganti dengan bahan yang berbobot ringan. Apa tuh, carbon fiber? Dan dek kolong mobil pun dibuat rata untuk meningkatkan gaya aerodinamika. Akan sukseskah? Kita lihat minggu depan. Berita selanjutnya, Toyota Camry baru mulai ketahuan. Nah, ini ada pengintipan Camry baru. Seperti diketahui di pasar domestik Jepang, Toyota Camry telah tutup buku setelah ada selama 43 tahun. Di Jepang selesai. Tapi karena di negara lain masih cukup populer, terutama di Amerika, Toyota masih mengembangkan generasi terbarunya, tapi nggak ada di Jepang. Jadi nggak ada tuh nanti Camry JDM. Nah, sebuah prototipe berselubung kamuflase kepergok tengah berseliweran di jalan raya di wilayah Michigan, Amerika Serikat. Kira-kira perubahannya apa saja pada all new Camry nantinya? Mesinnya mungkin baru 4 silinder 2400 cc turbo berkode T24A FTS, sama seperti yang digunakan di Crown. Dan ada versi hybridnya juga. Ini berarti informasinya udah ada ini ya.
Udah. Tapi masih kamuflase. Namun untuk mesin V6-nya ada kemungkinan akan diganti atau dihilangkan sama sekali karena sudah tidak dianggap efisien mungkin V6 itu. Dan versi hybridnya menggunakan versi terbaru yaitu Hybrid Max. Outputnya lebih besar dari yang V6-nya. Yaitu 340 horsepower dengan torsi maksimal 542 Nm. Apa-apaan tuh? Gede banget. Ada motor elektriknya itu. Iya, motor listriknya sih yang membantu torsi gede, cuma gile. Platformnya adalah TNGA-K. Sama seperti yang digunakan Toyota Crown yang terbaru. Selain prediksi adanya perubahan pada daftar opsi mesinnya, masih belum banyak petunjuk lagi yang muncul. Namun dilihat secara sepintas, siluet bodi calon Camry terbaru ini sedikit ramping ke arah belakang. Fastback-kan gitu semua kayaknya ya? Iya, zaman sekarang. Lama-lama jadi wagon itu. Kayak berevolusi itu loh. Dinaikin. Headlamp dan lampu belakangnya kemungkinan akan mengadopsi dari desain Crown crossover. Mungkin ya. Kemungkinan akan debut perdana pada event Los Angeles Auto Show di penghujung tahun ini. Kalau benar, maka mobil tersebut akan mulai diproduksi paling cepat pada kuartal kedua tahun 2024 mendatang. Masih lama sekali ya. Tapi Camry di Indonesia masih populer ya? Masih. Iya, apalagi yang hybrid. Makin enak, sejak TNG itu jadi enak banget tuh. Semakin enak banget. Berita selanjutnya, Hyundai. Iya, Hyundai. Envision 74 akan segera masuk jalur produksi. Dikutip dari media Korea Selatan, Money Today. Hyundai akan segera memproduksi Envision 74. Hyundai akan memperkenalkan mobil ini 27 Mei mendatang dan katanya akan dinamai Hyundai Pony Coupe. Nah, kenapa Pony Coupe? Apa mungkin pakai poni? Kuda. Oh, kuda, bukan poni. Kenapa mobil ini jadi kayak poni yang bukan rambut? Itu karena konsepnya dibuat oleh Giorgetto Giugiaro. Tahun 74. Sebentar, konsepnya dari tahun 74. Tapi waktu konsep itu mereknya apa? Hyundai Pony. Oh, udah ada Hyundai ya? Jadi Hyundai Pony. Oh, lucu. Ya. Terus sempat konsep doang dia nggak jadi mobil ya? Terus jadi mobil bentuknya mirip-mirip gini. Hatchback itu juga 4 pintu. Namanya Hyundai Pony juga. Oh. Untuk saat ini informasi yang tersedia masih sangat terbatas ya. Sebagai contoh belum diketahui apakah Pony Coupe ini akan mengandalkan bahan bakar hidrogen seperti yang ada pada Envision 74. Tidak tertutup kemungkinan juga Hyundai akan memberikan penggerak listrik penuh ya, full elektrik. Melihat kecenderungan pasar sekarang mungkin cenderungnya ke EV ya. Kami lebih percaya kalau Pony Coupe akan menjadi mobil listrik. Kita tunggu nanti. Katanya tanggal 27 Mei 2023 ya akan ditampilkan. Tapi di mana nih dibuatnya? Ntar ini masih konsep apa enggak nih tampilnya? Apa udah siap jual gitu? Mes kan? Mes production kan? Oh, maunya mes. Hah? 27 Mei itu mes? Berita selanjutnya, lalu lintas semakin semrawut. Ya, waktunya kita belajar defensive driving. Sih. Gimana nih, gimana? Enggak. Belajar defensive driving mungkin nanti akan di video yang berbeda. Dan di channel Motomobil dulu pernah kami bikin video tentang defensive driving. Tapi, kalau kayaknya pengen bikin yang lebih proper lagi. Ya, video tentang defensive driving. Ya, karena melihat semakin semrawutnya lalu lintas di kota besar ya sejak habis Lebaran ini, nggak tahu tuh orang kayaknya habis harus berangkat sama harus pulang kayak banyakan harus pulang gitu loh, jadi semakin semrawut. Ya, dan ada baiknya kita menjunjung tinggi tingkat keselamatan berkendara untuk menumbuhkan rasa aman dan selamat di perjalanan. Ayo coba kita terapkan mentalitas defensive driving ya. Ini sekedar sedikit tentang defensive driving ya. Ini adalah mentalitas yang berlawanan dengan cara berkendara yang agresif dan meningkatkan kenyamanan serta tentu saja keselamatan. Bagaimana caranya? Pertama, harus selalu waspada. Perhatikan kondisi lalu lintas di sekitar. Dengan lebih berwaspada, Anda bisa lebih antisipatif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
Nah, biasanya karena berkendara mobil atau motor sudah menjadi kebiasaan secara alamiah, kita akan lebih mengabaikan. Nah, ini harus dihindari. Kita harus expect the unexpected. Kedua, tetap fokus saat berkendara. Jangan sampai kita terdistraksi. Pastikan pandangan dan pikiran selalu ke jalan ya. Jangan kemana-mana, mikirin pacar orang. Itu jangan. Kita fokus. Perasaan sering deh, Om. Hah? Hai. Ya, oh iya, itu bahaya tuh. Lupakan telepon genggam untuk sesaat. Lalu, jangan sampai ada film yang tersetel di head unit mobil. Atau ada obrolan dengan penumpang yang bisa mengalihkan perhatian. Ketiga, aturan 3 detik. Nah, ini 3 detik mungkin untuk di dalam kota mungkin nggak 3 detik lah. Mungkin 2 detik cukup. Intinya menjaga jarak. Ingat, antara aksi pengemudi dan reaksi ya untuk rem dan lain-lain itu ada jeda waktunya. Itu adalah jarak minimal sebenarnya antara Anda dengan pengendara lain di depan. Ini gimana caranya sih 3 detik itu menghitungnya jarak dengan mobil depan? Yang paling mudah adalah saat kendaraan depan mulai beranjak, hitung 3 detik baru Anda bergerak. Cuma ini kalau di Indonesia ini, di Jakarta ini, begitu kita lampu hijau nunggu 3 detik diklaksonin orang. Ya, atau diserobot. Nah, kalau jalan-jalan aja ya kan. Nah, cuma pada saat konstan traffic itu kita bisa berhitung ketika mobil depan melewati, kita anggap suatu patokan misalnya tiang listrik, kita hitung 1001, 1002, 1003 baru kita melewati tiang listrik itu. Ini cara berhitungnya kurang lebih seperti itu. Nah, dengan metode seperti itu, setiap kecepatan, misalnya kita lagi lari 100 di tol, itu akan berbeda, jaraknya pasti akan lebih jauh. Gitu, ya. Dan itu penting sekali untuk di tol 3 detik itu. Cuma kalau kayak di dalam kota, 3 detik itu, ya 2 detik lah. Kendalikan emosi. Jangan terpancing. Ya, ngomongin emosi. Ya, jadi kalau ada pengendara lain yang agresif, jangan terpancing. Apalagi sampai ribut di jalan raya, jadi road rage ya. Apalagi bawa pistol palsu, airsoft gun, ya, terus pakai plat palsu, itu plat palsu pura-pura jadi polisi gitu. Rusak nama polisi gitu. Kemudian perhatikan kecepatan. Kecepatan itu adalah musuh dari keselamatan. Itu kenapa negara memiliki peraturan batas kecepatan yang aman. Di tol 60-80 km per jam, di tol dalam kota sampai 100 km per jam, di tol yang luar kota itu ada maksudnya. Oke. Dan bukan berarti apabila Anda sudah kecepatan maksimal 80 misalnya di tol dalam kota, Anda boleh di jalur kanan terus. Ya, lajur kanan itu untuk mendahului. Kendalikan emosi. Banyak yang berkendara terlalu pelan di jalur yang tidak semestinya. Ya, istilahnya adalah lane hogger atau ada juga road hogging. Ya, itu jangan ya, jangan. Sadar ya. Kan udah maksimal nih 100 km per jam. Iya, tetap aja lu di kanan, lu di kiri itu. Lagi nyalip nggak? Kalau nggak lagi nyalip, kiri. Kendalikan emosi. Ya. Dan tips-tips tadi itu sudah pasti sulit karena biasanya di luar kebiasaan. Yang suka pelan di jalur kanan, gitu. Emosi jangan. Tapi tidak ada salahnya untuk mulai dicoba sebelum terjadi apa-apa. Ya, kalau sudah terbiasa dengan pola hidup yang baru yang lebih aman ini, pasti hidup akan lebih tenang. Ingat, dulu ada istilah, berkendara adalah cermin budaya bangsa. Kalau pengemudinya semuanya pada serampangan, ini budaya apa? Makanya jangan jalur kanan. Bau jalan juga jangan. Bau jalan nggak? Bau jalan, heran. Bau jalan tuh nyerobot tau nggak? Ya kan? Oke, udah habis ya? Udah. Oke, itu adalah yang terakhir. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Cek motomobinews.id untuk berita-berita terbaru ya. Contohnya berita-berita yang kami bacakan di sini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum. Berikut dengan tombol lonceng, share video di seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami semua, termasuk Instagram. Terima kasih telah menonton. Yeay.